Kan saya adalah seorang mahasiswi dari salah satu perguruan tinggi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang. Lebih tepatnya di Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Nah, pada kesempatan ini saya dan teman-teman kelompok saya dipercayakan untuk membawakan materi anggaran biaya produksi. Namun, pertama-tama tentu saya harus memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Erli Jalfriana Hanas. Saya akan membawakan materi tentang anggaran bahan baku. Nah, tentu ketika kita mendengar kata bahan baku, tentu kita sudah berpikir tentang perusahaan manufaktur, di mana kegiatan utama perusahaan manufaktur adalah mengelola bahan baku menjadi barang jadi. Setelah itu, mereka menentukan jumlah bahan baku dan kemudian mereka akan menentukan biaya dari bahan baku tersebut. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan dua konsep yang ada pada anggaran bahan baku. Konsep yang pertama itu adalah tentang anggaran pemakaian bahan baku, dan yang kedua itu adalah anggaran pembelian bahan baku. Baik, anggaran pemakaian bahan baku. Nah, anggaran pemakaian bahan baku ini adalah di mana ia menyajikan informasi tentang kuantitas dan biaya bahan baku yang dikeluarkan untuk memproduksi barang jadi. Untuk lebih memahami, kita langsung saja ke contoh soal. Misalnya, 1 unit kemeja pria memerlukan 0,8 meter kain katun. Nah, tentu jika perusahaan ingin memproduksi 1000 unit kemeja pria, tentu perusahaan memerlukan 800 meter kain. Nah, 800 meter kain itu didapat dari 0,8 meter kain dari 1 unit kemeja dikalikan dengan 1000 unit kemeja yang ingin diproduksi oleh perusahaan, sehingga didapat 800 meter kain. Nah, kemudian untuk menentukan total biaya produksi yang harus dikeluarkan. Nah, di sini misalnya 1 meter kain itu seharga 30.000. Nah, tadi ia ingin memproduksi 1000 unit kemeja pria dengan memerlukan 800 meter kain. Maka total biaya yang dikeluarkan untuk membeli kain tersebut adalah sebesar 800 meter kain katun dikalikan dengan harga 1 meter kain katun tersebut sebesar 30.000, maka didapatlah 24 juta biaya yang harus dikeluarkan. Berikut kita akan masuk ke contoh yang kedua. Di sini PT Berkah Abadi Jaya didirikan pada tahun 2000. PT ini bergerak di bidang penjualan kemeja formal pria dengan merek CS76. Nah, pada akhir bulan November 2007, PT BAJ ingin menyusun anggaran pemakaian bahan baku dengan anggaran produksi kemeja CS76 untuk bulan Januari 2008, di mana penjualannya sebesar 2000 dan persediaan akhir barang jadinya sebesar 500. Nah, untuk kita dapatkan jumlah barang jadi yang dibutuhkan, maka penjualan unit ditambah dengan persediaan akhir barang jadi sehingga didapatlah 2.500. Nah, kemudian untuk kita dapatkan jumlah barang jadi yang akan diproduksi, maka jumlah barang jadi yang dibutuhkan dikurangi dengan persediaan awal barang jadi. Nah, persediaan awal barang jadi itu adalah 200, maka jumlah barang jadi yang diproduksi adalah sebesar 2.300. Nah, kemudian adapun standar kebutuhan bahan baku untuk membuat 1 unit kemeja, di mana 2 meter kain katun dan 8 buah kancing. Dengan harga 1 meter kain katun itu sebesar 40.000 dan harga 1 buah kancing itu 1.500. Nah, berikutnya kita langsung saja ke penyelesaiannya, di mana PT Berkah Abadi Jaya anggaran pemakaian bahan baku untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2008 dengan bahan baku adalah kain dan kancing, di mana jumlah produksi barang jadi untuk kain dan kancing sebanyak 2.300. Kemudian standar kebutuhan bahan baku per unit kain 2 meter dan kancing sebanyak 8 buah biji. Nah, untuk mendapat jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi itu didapat dari jumlah produksi barang jadi dikalikan dengan standar kebutuhan bahan baku per unit, sehingga untuk kain kita dapat 4.600 dan untuk kancing 18.400. Nah, kemudian harga bahan baku per unit itu tadi harga per meter kain itu adalah 40.000 dan harga per biji
kancing itu adalah 1.500, sehingga total biaya yang untuk diproduksi adalah sebesar 184 juta untuk kain dan 27.600.000 untuk kancing. Oke, baik, yang berikut kita masuk pada konsep yang kedua, yaitu anggaran pembelian bahan baku. Nah, anggaran pembelian bahan baku di sini yaitu di mana perusahaan harus menentukan banyaknya bahan baku yang akan dibeli dalam satu periode anggaran. Kemudian untuk jumlah bahan baku yang akan dibeli itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor pertama itu jumlah bahan baku yang diperlukan, dan faktor yang kedua jumlah bahan baku yang akan disimpan, dan faktor yang ketiga itu jumlah bahan baku di awal periode. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui anggaran pemakaian bahan baku untuk PT Berkah Abadi Jaya. Sekarang kita masuk ke anggaran pembelian PT Berkah Abadi Jaya. Ini estimasi persediaan bahan baku awal dan akhir dari kancing dan kain, di mana untuk 1 Januari kain sebanyak 200 dan kancing sebanyak 400. Terus untuk akhir bulan Januari atau 31 Januari itu untuk kain dan kancing sebanyak 300. Nah, kita langsung saja ke penyelesaiannya. Oke, jadi PT Berkah Abadi Jaya anggaran pembelian bahan baku bulan Januari 2008 dengan bahan baku ada 2, yaitu kain dan kancing, dengan keterangan jumlah kebutuhan baku untuk produksi kain sebanyak 4.600 dan kancing 18.400 sudah kita ketahui tadi pada anggaran pemakaian bahan baku. Kemudian persediaan akhir bahan baku. Nah, tadi persediaan akhir bahan baku pada kain dan kancing itu adalah sebanyak 300. Kemudian untuk mendapatkan jumlah kebutuhan bahan baku itu kita dapat dari penjumlahan antara jumlah kebutuhan bahan baku untuk diproduksi ditambah dengan persediaan akhir bahan baku, sehingga untuk kain sendiri itu sebesar 4.900 dan untuk kancing 18.700. Nah, kemudian persediaan awal bahan baku. Nah, persediaan awal bahan baku tadi untuk kain sebanyak 200 dan untuk kancing sebanyak 400. Nah, selanjutnya harga bahan baku per unit. Harga per meter kain tadi kita sudah ketahui di anggaran pemakaian bahan baku bahwa per meternya itu adalah 40.000, dan untuk kancing juga sama, yaitu harga per bijinya 1.500. Sehingga total biaya pembelian bahan bakunya itu adalah jumlah bahan baku yang harus dibeli dikalikan dengan harga bahan baku per unit, sehingga untuk kain didapat 188 juta dan untuk kancing didapat 27.450.000. Baik, yang berikutnya yaitu anggaran tenaga kerja langsung. Perusahaan menggunakan tenaga kerjanya untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Atas pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerjanya, perusahaan memberikan upah. Untuk perusahaan manufaktur, tenaga kerja dikelompokkan menjadi 2, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi, sedangkan tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang secara tidak langsung terlibat dalam proses produksi. Berikut ini adalah informasi-informasi yang diperlukan untuk penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memproduksi barang dan jasa, misalnya pemotongan bahan baku, pencucian bahan baku, dan pengemasan barang jadi. Yang kedua, jumlah barang yang direncanakan untuk diproduksi. Informasi ini dapat diperoleh dari anggaran produksi. Ketiga, jumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi 1 unit barang jadi atau disebut sebagai standar penggunaan jam tenaga kerja langsung. Yang keempat, perkiraan upah tenaga kerja langsung per jam. Baik, kita langsung saja ke contoh soalnya, yaitu PT Berkah Abadi Jaya hendak menyusun anggaran tenaga kerja langsung untuk bulan Januari 2008. Berikut ini adalah informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran tenaga kerja langsung tersebut. Pada tabel di samping kita dapat lihat anggaran produksi oleh PT Berkah Abadi Jaya untuk periode Januari 2008, yaitu yang pertama penjualan per unit sebanyak 2.000 ditambah dengan persediaan akhir barang jadi sebanyak 500 dan dijumlahkan menjadi barang yang
barang yang dibutuhkan sebanyak 2.500. Dikurangi dengan persediaan awal barang jadi sebanyak 200, maka jumlah barang yang akan diproduksi sebanyak 2.300. Produksi kemeja C576 dilakukan oleh dua departemen, yaitu yang pertama departemen penjahitan, yaitu waktu yang digunakan untuk menjahit satu kemeja pria adalah 6 menit. Honor untuk pegawai departemen penjahitan adalah per jamnya yaitu 6.000. Sedangkan pada departemen pengemasan diperlukan waktu 3 menit untuk mengemas satu baju pria. Jadi honor yang diberikan untuk pegawai departemen pengemasan sebesar 4.800. Baik, untuk penyelesaiannya, pada langkah pertama kita akan menyusun format anggaran tenaga kerja langsung untuk PT Berkah Abadi Jaya yang terlihat pada tabel di samping. Yang kedua yaitu memasukkan jumlah barang jadi yang akan diproduksi oleh kedua departemen seperti yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu berjumlah 2.300. Selanjutnya adalah memasukkan standar penggunaan jam tenaga kerja langsung dan upah tenaga kerja langsung ke dalam setiap departemen. Untuk departemen penjahitan, standar penggunaan jam tenaga kerja langsung sebanyak 6 menit atau sama dengan 0,1 jam dengan upah per jamnya Rp6.000. Untuk departemen pengemasan, standar penggunaan jam tenaga kerja langsung sebanyak 3 menit atau sama dengan 0,05 jam dengan upah per jamnya sebanyak Rp4.800. Untuk mendapatkan anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk setiap departemennya, maka dilakukan penjumlahan, yaitu untuk departemen penjahitan 230 dikali dengan Rp6.000 yaitu upahnya didapatkan Rp1.380.000. Untuk departemen pengemasan 115 jam dikali dengan Rp4.800 didapatkan Rp552.000 untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung departemen pengemasan. Baik, langkah yang terakhir yaitu menambahkan anggaran biaya tenaga kerja langsung departemen penjahitan dan departemen pengemasan untuk memperoleh biaya tenaga kerja langsung PT Berkah Abadi Jaya untuk periode bulan Januari 2008, yaitu anggaran biaya tenaga kerja langsung departemen penjahitan sebesar Rp1.380.000 ditambah dengan anggaran biaya tenaga kerja langsung departemen pengemasan sebesar Rp552.000, dapatkan total biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp1.932.000. Jadi total biaya tenaga kerja langsung untuk PT Berkah Abadi Jaya untuk Januari 2008 sebesar Rp1.932.000. Selanjutnya kita masuk ke anggaran biaya overhead produksi. Perusahaan manufaktur memiliki 3 komponen biaya produksi, yaitu yang pertama biaya bahan baku langsung, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga biaya overhead produksi. Baik, berdasarkan perilaku biaya overhead dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok biaya, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Baik, ketika menyusun anggaran biaya overhead, perusahaan harus dapat menentukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah produksi barang jadi yang direncanakan untuk diproduksi dalam suatu periode anggaran. Yang kedua, biaya overhead tetap yang dianggarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, biaya overhead variabel yang dianggarkan oleh perusahaan. Yang keempat, biaya overhead semi variabel, misalnya biaya listrik dan telepon. Contoh soalnya, PT Berkah Abadi Jaya hendak menyusun anggaran biaya overhead produksi untuk bulan Januari 2008. Berikut ini adalah informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran biaya overhead produksi tersebut. Anggaran produksi kemeja C576 untuk bulan Januari 2008. Yang pertama, penjualan dalam per unit itu 2.000, ditambah persediaan barang jadi 500, jumlah barang jadi yang dibutuhkan 2.500, dikurangi persediaan awal barang jadi yaitu 200, jumlah barang jadi yang akan diproduksi yaitu 2.300. Produksi kemeja dilakukan oleh 2 departemen, yaitu Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan. Dan saya akan menjelaskan yang di bagian Departemen Pengemasan. Waktu yang dibutuhkan untuk mengemas satu baju pria adalah 3 menit. Honor untuk pegawai Departemen Penjahitan per jam adalah 4.800. Berikut ini adalah biaya overhead yang diperlukan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk bulan Januari 2008. Yang pertama,
biaya gaji pengawas produksi tetap sebesar 4 juta per bulan. Biaya gaji pengawas produksi yang dialokasikan ke Departemen Penjahitan dan Pengemasan dibagi secara merata. Yang kedua, biaya tetap untuk perawatan mesin sebesar 2 juta per bulan dialokasikan berdasarkan jumlah mesin yang terdapat di Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan. Biaya variabel untuk perawatan mesin untuk kedua departemen sebesar 1.000 per jam. Yang ketiga, biaya tetap untuk sewa pabrik sebesar 6 juta per bulan dialokasikan berdasarkan luas bangunan yang dipakai oleh setiap departemen. Yang keempat, biaya listrik yang bersifat variabel untuk setiap pemakaian mesin per jam adalah 3.000. Tinggi atau rendahnya biaya listrik untuk setiap departemen ditentukan oleh waktu pemakaian mesin. Biaya listrik yang bersifat tetap sebesar 4 juta dialokasikan ke Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan dengan proporsi 60% dan 40%. Baik, untuk penyelesaiannya, anggaran biaya overhead PT Berkah Abadi Jaya untuk periode Januari 2008 di bagian Departemen Pengemasan. Yang pertama, biaya gaji supervisornya itu untuk biaya FOH fixednya sebesar 2 juta, jadi totalnya 2 juta. Biaya perawatan mesin untuk variabelnya sebesar 2 juta, untuk FOH fixednya sebesar 1.500.000, jadi totalnya 3.500.000. Biaya sewa pabrik sebesar 4 juta untuk FOH fixed dan totalnya sebesar 4 juta. Biaya listrik untuk variabelnya sebesar 6 juta. Untuk FOH fixednya sebesar 1.600.000, jadi totalnya 7.600.000. Untuk biaya asuransinya sebesar 1.428.570 untuk biaya FOH fixed dan totalnya 1.428.570 untuk keseluruhan totalnya. Dan total keseluruhan dari FOH variabel untuk Departemen Penjahitan dan Pengemasan sebesar 8 juta. Untuk FOH fixednya totalnya 10.528.570 dan untuk total keseluruhannya 18.578.570. Jadi total biaya overhead pabriknya sebesar 35 juta. Baik, untuk anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi pada dasarnya hanyalah menampung seluruh perkiraan biaya produksi yang sudah ditentukan dan dihitung dalam anggaran pemakaian bahan baku, anggaran pemakaian tenaga kerja langsung, dan anggaran pemakaian biaya overhead produksi. Contoh, PT Berkah Abadi Jaya ingin menyusun anggaran biaya produksi untuk bulan Januari 2008. Berikut ini disajikan kembali anggaran produksi PT Berkah Abadi Jaya untuk bulan Januari yang telah disusun sebelumnya. Yaitu pada tabel anggaran produksi PT Berkah Abadi Jaya untuk periode Januari 2008, nama produk kemeja C576. Penjualan dalam per unit itu 2 juta, ditambah persediaan akhir barang jadi 500, jumlah barang jadi yang dibutuhkan 2.500, dikurangi persediaan awal sebesar 200, jumlah barang yang akan diproduksi sebesar 2.300. Baik, penyelesaiannya, anggaran biaya overhead PT Berkah Abadi Jaya untuk periode Januari 2008 di Departemen Pengemasan yaitu biaya gaji supervisornya sebesar 2 juta, jadi totalnya 2 juta di FOH fixed. Yang kedua, biaya perawatan mesin 2 juta untuk FOH variabel dan biaya FOH fixednya sebesar 1.500.000, jadi totalnya 3.500.000. Biaya sewa pabrik untuk FOH fixednya sebesar 4 juta, jadi totalnya 4 juta. Biaya listriknya dari FOH variabel sebesar 6 juta dan FOH fixednya sebesar 1.600.000, jadi totalnya 7.600.000. Biaya asuransi dari FOH variabel sebesar 1.428.570, totalnya 1.428.570. Total keseluruhannya sebesar 8 juta untuk FOH fix variabel, FOH fixednya sebesar 10.528.570 dan total keseluruhannya itu 18.528.570.
Baik, yang berikutnya harga pokok produksi. Setelah anggaran biaya produksi disusun, harga pokok untuk memproduksi setiap unit produk atau harga pokok produksi dapat ditentukan dengan membagi total biaya produksi dengan jumlah produksi yang dianggarkan. Untuk PT Berkah Abadi Jaya, total biaya produksi adalah 247.922 dan jumlah produksi yang dianggarkan adalah 2.300 unit. Jadi harga pokok produksi setiap unit adalah 247.922 dibagi dengan 2.300 unit sama dengan 107.792,17 per unit.